Bab 111. Mewah sekali. Subscribe dulu bosku. Jangan pelit dong. Bai Uji Sades. Rupanya itu adalah suara ibu mertua Tama. Rika. Dia datang bersama suaminya, Chandra. Sontak kedatangan mereka mengejutkan Tama dan Alena. Bagaimana merek bisa ke sini? Tanpa pikir panjang, Alena bergegas melangkah dan menyapa. Papa, Mama, kok kalian bisa di sini juga? Rika menjawab, Om kamu menelepon dan meminta kami untuk datang. Mereka bilang mau beli apartemen. Hebat sekali saat Rika mengatakan itu. Tanpa sengaja matanya melintasi Tama. Seketika raut wajahnya berubah. Dia sebetulnya tidak ada rencana untuk datang ke tempat ini sama sekali. Kemarin dia marah kepada putrinya setelah mendengar kakaknya ingin pindah dari villa tua keluarga Haris. Tapi tanpa disangka, hari ini ada telepon dari Glenn yang memintanya bersama sang suami untuk datang menemani mereka melihat-lihat apartemen barunya. Apartemen. Rupanya Glenn ingin pamer bahwa dia membeli apartemen mewah di kawasan super elit Evergrande Land. Rika sendiri enggan untuk datang. Tapi karena tidak enak kalau menolak kakak tertuanya itu, maka dia pun nurut saja untuk bergegas datang bersama suaminya. Itulah sebabnya dia kesal kepada Tama. Seandainya dia punya menantu yang kaya, pasti dia bisa memiliki apartemen mewah itu juga dan bisa lebih dulu pindah ke sana sebelum keluarga Glenn. Menyadari ada Tama di sana, Rika pun segera membuang muka dan menatap Diana dengan gestur penuh pujian kepada keluarga Diana sekaligus sindiran kepada Tama. Kak Diana, kalian benar-benar hebat. Kalian bisa membeli properti di Evergrande Land hanya dalam sekejap mata. Jujur aku sangat iri padamu. Aku tidak tahu apakah keluargaku bisa beli di sini apa tidak. Apa kalian beli apartemen tipe terbesar 240 meter persegi? Mungkin keluargaku belum bisa membeli itu meski menabung selama 50 tahun. Meskipun kesal dengan mereka, tapi Rika juga tetap bersikap ramah dan menyanjung keluarga kakak tertuanya. Tapi tiba-tiba ekspresi Ibunda Arkan justru sebaliknya. Diana memelototi Rika dan berkata dengan nada dingin. Rika, apa maksudmu? Kamu ingin menghina kami? Mendengar itu, perasaan Rika menjadi kalut. Dia sangat terkejut dengan respon itu. Mereka memanggil Rika dan Chandra datang tadinya untuk pamer tentang kemampuan keluarga mereka yang bisa membeli apartemen terbesar di Evergrande Land. Tapi apa yang justru terjadi? Justru ini bagaikan langkah keliru. Karena dengan kehadiran keduanya, pasti keluarga Glenn akan tambah malu. Tidak ada yang menduga bahwa menantunya Rika memiliki properti di Evergrande Land. Tidak tanggung-tanggung, properti yang dimilikinya adalah villa terluas, terbesar, dan termewah di Evergrande Land, yang tidak sanggup dibeli oleh keluarga Glenn. Ini benar-benar membuat Rika malu sekaligus iri setengah mati. Sekarang Rika ada di sini dan tampak memuji Diana karena membeli apartemen 240 meter persegi. Diana merasa ini adalah ejekan yang luar biasa. Menantunya memiliki villa seharga ratusan miliar. Tapi Rika bilang dia iri pada Diana. Apa ini bukan ejekan? Apalagi dia mengatakan bahwa dia tidak sanggup membeli properti di situ meski menabung 50 tahun. Apakah dia sedang menyindir? Padahal Rika tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Rika datang untuk menghormati undangan keluarga Glenn. Tapi dia justru mendapat tatapan dan kata-kata kasar dari istrinya. Apalagi Diana bilang bahwa dia telah menghinanya. Rika tampak sangat bingung dengan apa yang terjadi. Tanpa pikir panjang, Rika pun melanjutkan lagi untuk menyanjung Diana. Berharap dapat memperbaiki keadaan. Kak Diana, aku benar-benar mengagumimu. Tidak mungkin aku berani menghinamu. Lihatlah betapa beruntungnya keluargamu karena bisa memiliki apartemen di Evergrande Land. Sementara aku masih harus tinggal di villa tua itu. Villa itu bukanlah villa, tapi hanya rumah tua yang setengah rusak dan punya bau tidak sedap. Benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan hidupmu. Aku hanya bisa iri kepadamu. Kak Diana, semakin mendengar itu, telinga Diana semakin merah. Emosinya semakin naik, tapi dia malah tidak sanggup mengungkapkannya. Glenn yang ada di sebelah Diana terlihat tak kalah emosinya. Rika, apa maksudmu ngomong seperti itu? Bukankah kamu punya villa baru? Tidak usah menghina dan menyindir seperti itu. Glenn mengalihkan pandangannya kepada adik lelakinya. Chandra, apa kalian masih menganggap aku sebagai kakak? Apa kamu masih menganggap keluarga Haris sebagai bagianmu?
Villa sebesar itu bukanlah perkara kecil. Tapi kamu sama sekali tidak ada obrolan dengan kita-kita. Apa-apaan ini? Chandra sontak terkejut. Villa? Villa apa? Kak, apa kamu membeli villa? Hebat. Mendengar jawaban itu, Glenn merasa dibodohi. Glenn menganggap bahwa Chandra sedang berpura-pura bodoh untuk menghina Glenn. Chandra, rupanya kamu sama saja dengan Rika. Maksudmu apa sih sebenarnya? Bukannya kamu akan tinggal di Villa Evergrande Land? Chandra tertegun. Apa? Aku akan tinggal di Villa Evergrande Land. Kak, tidak usah menyindirku seperti itu. Tidak usah menghina kami. Rika yang ada di samping Chandra pun juga bingung. Kak Glenn, apa kamu tidak salah? Ada apa ini sebenarnya? Apa ada salah paham? Glenn pun menunjuk ke arah Tama dan berkata dengan tidak senang. Itu menantu kamu punya villa nomor 1 di sini. Suruh dia bicara. Seketika Rika dan Chandra terkejut dan hampir tak bisa berkata apa-apa. Mereka pun menatap Tama dengan tatapan tak percaya. Tama, apa dia benar? Kamu benar-benar membeli villa terbaik Evergrande Land. Dari mana kamu mendapat uang sebanyak itu? Tanya Chandra setelah hening beberapa saat. Tama mengangguk lalu menjawab, Papa, Mama, sekarang saya memang sudah memiliki villa itu. Saya membantu seseorang lalu orang itu menghadiahkan villa ini untuk saya. Membantu apa? Tanya Rika tiba-tiba. Tama menjelaskan. Jadi begini Papa, Mama, saya membantu seseorang memecahkan masalah Feng Shui. Mereka senang dan membelikan saya villa ini. Rika seketika tampak bersemangat dan spontan bicara. Ayo bawa kami ke villa itu. Ya Tuhan, Villa Evergrande Land. Aku bahkan tidak pernah memimpikannya. Alena yang masih tidak percaya. Segera menarik tangan Tama dan bertanya lirih. Tama, apa yang sebenarnya terjadi? Tama tersenyum dan menjawabnya dengan suara yang tak kalah lirih. Seseorang benar-benar menghadiahkan villa ini untukku. Kalau kamu tidak percaya, ayo kita ke sana sekarang. Rika tampak bahagia sekali. Dia pun menatap wajah Glenn dan Diana dengan tatapan berbeda. Dia selama ini selalu dibuli oleh orang-orang itu. Dan baginya inilah saatnya membalas perlakuan mereka dengan sangat telak. Kalian beli apartemen dan kalian memamerkannya padaku. Dan kalian malah menyuruhku datang untuk melihat apa yang kalian pamerkan itu. Sekarang, aku akan tinggal di villa terbaik di Evergrande Land. Setelah sekian lama aku hidup dalam tekanan kalian. Kini saatnya aku hidup bebas dengan keluargaku sendiri di tempat yang kalian tidak bisa miliki. Rika pun tersenyum dan mengajak mereka. Oh iya, Kak Glenn, Kak Diana, Arkan, Monica, mumpung kalian di sini, ayo ikut kami ke villa. Bagaimana? Glenn tak tahan dan rasanya ingin segera pergi dari tempat itu. Tapi istrinya, Diana, masih mencoba untuk menahannya. Dia menjawab, oke, tidak ada masalah. Ayo kita jalan sekarang. Setelah mengatakan itu, Diana dengan licik berkata lirih ke telinga Glenn. Kita ikut saja. Kamu ambil beberapa foto dan video selama di sana. Nanti kita tunjukkan foto dan video itu ke nenek. Kalau nenek menyukainya, pasti dia akan minta pindah ke sana. Lalu kita juga pasti akan dibawa ke sana. Dan tidak lama villa ini akan menjadi milik kita. Betul tidak? Mata Glenn tiba-tiba bersinar. Rupanya istrinya punya ide cemerlang. Luar biasa. Akhirnya Tama pun berjalan diikuti oleh sekelompok orang menuju ke area Villa Evergrande Land. Saat memasuki gerbang kawasan villa, semua mata tampak berpencar melihat sekeliling yang terlihat sangat indah. Lingkungan yang ada di sana sangat rapi, bersih, dan tentu saja mengagumkan. Jauh lebih menarik dibanding apartemen di luar itu. Tama, yang mana villamu? Monica bertanya dengan dingin. Tama mengeluarkan kunci dan berjalan melewati Monica sambil tersenyum. Dia berjalan ke arah villa yang ada tak jauh dari tempatnya berdiri. Di sini, A05. Tama membuka pintu gerbang villanya itu dan mendorongnya dengan lembut. Pintu terbuka ke kedua sisi. Dan pemandangan taman yang indah di dalamnya pun terlihat jelas bagi semua orang di sana. Monica pun tertegun. Arkan dan kedua orang tuanya pun turut tercengang. Alena terkejut dan napasnya sedikit tertahan. Dia mengusap matanya seakan tak percaya. Ada paviliun di antara taman bagian depan. Sementara agak ke dalam ada sebuah villa yang tampak besar dan mewah. Mewah sekali, kata Chandra spontan dengan suara yang bisa didengar oleh semua orang. Sementara Arkan masih sibuk memikirkan ketidaksukaannya pada Tama dan bertanya dengan dingin.
Siapa yang memberimu villa sebagus ini? Aku tak percaya. Tidak ada gunanya kamu tidak percaya. Villa ini memang diberikan padaku. Mau gimana lagi? Jawab Tama dengan malas. Monica tampak kesal sendiri. Dia pun turut menyerang Tama. Tama, kamu tidak layak punya villa seperti ini. Mendengar itu, Tama menanggapinya dengan santai. Tidak ada urusannya sama kamu. Sudahlah, hilangkan rasa irimu. Mereka semua masih terdiam terpaku di gerbang villa. Tidak ada menduga bahwa villa paling mahal di Jakarta ini adalah milik Tama. Bersambung.